Halo guys, jadi kali ini aku akan menjelaskan biografi buku yang berjudul 172 Days yang ditulis oleh Nazira Safa dan almarhum Amir Azikra. Buku ini pertama kali diterbitkan oleh Motivasi Inspira pada tahun 2023 dan memiliki ketebalan 241 halaman. Buku ini ditulis berdasarkan kisah nyata sehingga para pembaca bisa merasakan emosional apa yang dirasakan oleh penulis secara nyata. Selain buku ini ditulis secara nyata, pembaca juga bisa merasakan keaslian dan kejujuran dari setiap bagian ceritanya. Halo teman-teman, pasti kalian penasaran nih, siapa sih penulis dari buku 172 Days ini? Yaps, Nazira Safa, yang akrab disapa dengan Zira, merupakan seorang perempuan muda yang juga merupakan seorang penulis dan juga inspirator. Nazira Safa merupakan istri dari Ustadz Amir Azikra, yang mana Ustadz Amir Azikra sendiri merupakan anak dari ulama besar yang ada di Indonesia, yaitu Ustadz Arifin Ilham. Amir Azikra mengikuti jejak sang ayah sebagai seorang pendakwah dan juga disegani oleh banyak orang karena kepribadiannya yang sangat lembut, dewasa, dan juga sebagai seorang pendakwah. Buku ini ditulis oleh Zira dari sudut pandangnya sendiri, yang mana ia menceritakan seluruh proses perjalanan rumah tangga mereka, mulai dari awal perkenalan, ta'aruf, menikah, hingga menjalani hari terakhirnya bersama Amir Azikra di hari 172 pernikahan mereka. Buku ini ditulis oleh Zira bukan hanya sebagai kisah romansa biasa, melainkan bagaimana perjuangan dan keikhlasan yang dilewati melalui bingkai keimanan. Oke, next, sekarang aku bakal ngebahas tentang isi buku dari buku 172 Days ini. Secara garis besar, buku ini menceritakan tentang perjalanan rumah tangga antara Amir dan Zikra dan Nazira Safa, yaitu sepasang kekasih muda yang menjalani hubungan pernikahan melalui proses syariah Islam yakni ta'aruf. Yang mana dalam buku ini dia menceritakan bagaimana awal pertemuan mereka, mulai dari pertemuan, perkenalan, ta'aruf, dan juga menikah dan menjalani kehidupan sebanyak 172 hari sebelum akhirnya Amir Azikra meninggal dunia. Dan juga kisah yang dituangkan dalam cerita ini bukan hanya sekedar kisah romantis antara pasang suami dan istri, tapi juga nilai moral dalam kehidupan, seperti bagaimana kita ikhlas dalam menghadapi kehilangan dan keteguhan hati kita dalam menerima takdir. Juga bagaimana cara membangun rumah tangga tidak hanya berlandas pada kehidupan dunia, tapi juga berlandas pada kehidupan di akhirat. Halo semuanya, jadi di sini aku mau ngebahas kelebihan fisik dari buku novel 172 Days. Nah, jadi buku 172 Days ini dirancang dengan sangat menarik dan juga estetik banget ya. Nah, bisa kita lihat visual dari sampul ini terdapat penggambaran si tokoh utama, yaitu ada Zira dan juga Amir, yang ditampilkan dengan visual ilustrasi yang penuh dengan makna, yaitu penuh dengan kesopanan, penuh dengan keromantisan, terus juga kelihatan syar'i banget. Jadi sangat cocok banget untuk penggambaran dari isinya. Selain itu, penggunaan warna pastel ini sangat menggambarkan isi dari buku itu yang penuh dengan ketenangan gitu. Nah, selain itu, untuk tiap babnya ini mengandung gambar-gambar ilustrasi yang dapat mengilustrasikan apa yang akan dibahas di tiap-tiap bab tersebut. Jadi hal tersebut dapat membantu kita mengimajinasikan nih apa aja yang akan terjadi di cerita tersebut. Nah, selain itu, untuk penggunaan font, menurut aku fontnya itu tertata dengan sangat rapi dan juga ditulis dengan secara profesional, sehingga kita para pembaca itu dapat membaca dengan sangat tenang dan juga nggak mudah lelah. Jadi menurut aku cerita ini itu sangat cocok ya untuk dibaca, apalagi untuk para kita yang baru-baru mulai belajar baca-baca cerita-cerita non-fiksi kayak gini. Selain itu, menurut aku buku ini tuh sangat worth it untuk dimiliki secara fisik, karena bukan hanya sebagai bahan bacaan, buku ini juga dapat digunakan sebagai koleksi yang sangat menarik dan juga estetik.
aku di sini mau menjelaskan tentang kekurangan dan kelebihan dari buku 170 Days. Pertama-tama kita mulai dari kelebihan dulu lah ya. Jadi menurut aku pribadi itu kelebihan dari buku 172 Days ini itu terletak pada ketulusan dan kejujuran si penulis dalam menulis ini. Buku ini tuh sangat autentik, jauh dari kesan yang dibuat-buat atau yang dibikin lebay atau alay gitu, melainkan ini tuh adalah dokumentasi perjuangan cinta mereka yang membuat pembaca itu lebih dekat kesannya itu dan lebih dapat emosi yang disampaikan oleh si penulis. Nah, hal selanjutnya yang aku suka juga dari buku ini, bagaimana penulis itu menyisipkan nilai-nilai Islam di dalamnya. Dan nilai-nilai yang disisipkan ini juga tidak terkesan menggurui, memihak, ataupun menghakimi kita, melainkan membuat kita menjadi lebih tertarik dan lebih mudah untuk dipahami. Jadi kita juga membaca buku itu sambil membaca dan juga sambil merenungkan diri kita menjadi pribadi yang lebih baik, lebih sabar, dan juga lebih mendekatkan diri kepada pencipta kita. Nah, untuk kekurangannya sendiri, kalau boleh jujur ya, menurut aku tuh ada pada bagian alurnya yang agak datar. Tapi aku wajarin itu dan juga bukan masalah yang besar, karena juga ini bukan tentang mencari sensasi. Ini adalah tentang dokumentasi perjalanan kisah hidup mereka yang dibuat tanpa ada tambahan. Nah, jadi bagi kalian yang lagi nyari bacaan yang bukan cuma untuk menghibur, melainkan juga untuk memotivasi diri dan menginspirasi diri, aku saranin banget sih untuk baca 172 Days ini, karena ini tuh bukunya tuh bagus banget. Selanjutnya, kelebihan dari buku 172 Days ini terletak pada penggunaan bahasa yang digunakan oleh si penulis. Nah, jadi penulisnya ini menggunakan bahasa yang ringan, lugas, dan sangat mudah nih dimengerti untuk berbagai kaum, terutama bagi kita para remaja. Nah, saking ngefeel-nya, cerita ini seolah-olah si penulis ini menceritakan secara langsung nih dengan sahabat dekatnya mengenai cerita ini, karena kita itu dapat merasakan emosional si penulis yang terkandung di dalam bacaan yang kita baca ini. Nah, meskipun menggunakan bahasa yang sederhana, tetapi tidak meninggalkan atau mengurangi makna-makna yang terdapat pada buku ini. Tetapi bahkan buku ini tuh mengandung banyak sekali ya makna-makna tersirat yang dapat dijadikan sebagai motivasi bagi kita untuk dapat memperbaiki diri menjadi lebih baik. Jadi kesimpulannya adalah buku 172 Days ini mengajarkan kita bukan tentang hanya cinta saja, tapi bagaimana kita bisa berjuang dan mencintai seseorang yang dibungkus dengan keimanan. Buku ini juga mengajarkan kita bagaimana menghargai hidup dan setiap detiknya itu penuh dengan makna. Dari tokoh utama dari Radan Amir ini kita belajar bagaimana cara kita mencintai dengan keikhlasan dan ikhtiar serta berjuang dalam menjalani sebuah hubungan yang harmonis. Buku 172 Days ini sangat rekomendasi banget buat kalian yang sedang mencari buku tentang inspirasi hidup, khususnya tentang kesabaran, keikhlasan, dan ketegaran dalam menjalani hidup. Jadi buku ini cocok banget buat kalian yang berada di umur kalangan remaja dan anak muda. Jadi waktu untuk yang cocok dalam membaca buku ini adalah di malam hari dan akhir pekan, khususnya saat waktu luang, agar kalian bisa memahami makna-makna dari setiap kata yang ditulis oleh penulis ini. Bahasa yang digunakan oleh penulis juga adalah bahasa yang ringan dan sangat mudah dipahami. Jadi aku sangat rekomendasi banget buku 172 Days ini. Baik, itu saja resensi buku dari novel 172 Days. Sebelum kami tutup, aku Hafid, Aku Zikri. Aku Zarifah, aku Sheila, dan aku Delia. Di balik senyuman yang manis ada air mata dan luka yang tak terlihat. Di sepanjang perjalanan kehidupan, jangan lupa bersyukur. Dalam keharuan ada ketenangan, dalam duka ada hikmah. kehilangan itu pahit, pelajaran itu manis.
Hidup adalah perjalanan, setiap langkah adalah pelajaran. Halo Guys, itu aja dari kami. Jangan lupa like, komen. subscribe, Share. copy link. See you guys. Bye bye.